Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar lesson 12. Clothes. Pakaian. Adapun kegiatannya yaitu using belong to in sentences. Belong to artinya milik. Adapun kosakata yang akan kita pelajari yaitu dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamak. Ada topi, bahasa Inggrisnya adalah cap untuk tunggalnya dan caps untuk jamaknya. Kaos kaki, socks. Gaun, dresses. Kacamata, glasses. Kacamata ini dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamak sama saja karena dia selalu dalam bentuk jamak. Kemudian celana, pants. Celana sama seperti kacamata tadi, dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk jamak sama saja. Rok, skirts. Baju hangat, sweaters. Dasi, tees. Sekarang belong to yang akan kita pelajari hari ini yaitu dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif, dan dalam bentuk interrogatif atau tanya. Yang pertama, penggunaan belong to dalam kalimat positif. Polanya adalah subjek atau things benda, kemudian belong atau belongs to, dan objek. Subjek di sini ada dua, yaitu untuk benda jamak atau lebih dari satu dan benda tunggal. Untuk benda jamak, contohnya seperti the skirts ditambah dengan huruf S untuk menunjukkan lebih dari satu, atau kata gantinya sama saja seperti they. Kemudian the skirt untuk benda tunggal, kata gantinya sama saja seperti it. Untuk benda jamak menggunakan belong to, dan untuk benda tunggal menggunakan belongs to, ada huruf S-nya, belongs-nya. Kemudian dilanjutkan dengan objek. Contohnya, the skirts belong to you. Rok-rok itu milik kamu. The skirt belongs to you. Rok itu milik kamu. Kemudian penggunaan belong to dalam kalimat negatif. Polanya ada subjecting, kemudian tambah don't atau doesn't, kemudian belong to, dan objek. Untuk subjek the skirt atau benda jamak, kata gantinya they menggunakan don't. Kemudian untuk benda tunggal menggunakan doesn't. Kemudian semuanya menggunakan belong to, baik benda jamak atau benda tunggal sama-sama menggunakan belong to tanpa huruf S. Kemudian dilanjutkan dengan objek. The skirts don't belong to you. Rok-rok itu bukan milik kamu. The skirt doesn't belong to you. Rok itu bukan milik kamu. Berikutnya, penggunaan belong to dalam kalimat interrogatif. Polanya yaitu do atau does, kemudian diikuti subjek atau things, kemudian belong to, dan objek. Untuk subjek the skirts dan they, bendanya jamak menggunakan do. Kemudian untuk subjek the skirt atau it, untuk benda tunggal menggunakan does. Kemudian untuk benda tunggal ataupun benda jamak sama-sama menggunakan belong to, diikuti dengan objek dan diakhiri dengan tanda tanya. Do the skirts belong to you? Apakah rok-rok itu milik kamu? Does the skirts belong to you? Apakah rok itu milik kamu? Kemudian untuk kalimat tanya ini perlu jawaban singkat.
Untuk kalimat positifnya, untuk jawaban positifnya, yes, they do, untuk yang jamak. Kemudian untuk yang tunggal, yes, it is. Kemudian untuk jawaban negatifnya, no, they don't, untuk yang jamak. Kemudian untuk yang tunggal, no, it doesn't. Berikutnya example, contoh untuk singular atau tunggal. Kalimat positifnya, the hat belongs to Andy. Ada huruf S-nya. Topi milik Andy. Kemudian untuk kalimat negatifnya, the hat doesn't belong to Andy. Topi itu bukan milik Andy. Untuk kalimat tanyanya, does the hat belong to Andy? Apakah topi itu milik Andy? Untuk benda tunggal menggunakan belongs untuk positifnya, dan negatifnya menggunakan doesn't belong, dan untuk tanda tanya menggunakan does belong. Kemudian untuk menjawab kalimat tanyanya, yes, it does, dan no, no, it doesn't. Kemudian contoh untuk plural atau jamak. The hats belong to Andy. Topi-topi itu milik Andy. Belongnya tanpa huruf S. The hats don't belong to Andy. Topi-topi itu bukan milik Andy. Untuk kalimat tanyanya, do the hats belong to Andy? Apakah topi-topi itu milik Andy? Untuk benda jamak menggunakan belong untuk positif dan don't belong untuk negatif, do belong untuk tanda tanya. Kemudian untuk menjawab kalimat tanyanya, yes, they do, dan no, no, they don't. Berikutnya kita latihan menjawab soal. Fill in the blanks with belongs pakai huruf S or belong tanpa huruf S. Number 1, the dress to my mother. Untuk mengisi belongs atau belong, di sini kita lihat dulu kalimatnya dalam kalimat tunggal atau jamak. Kita lihat the dress, berarti kalimatnya ini tunggal. Kalau tunggal menggunakan belongs pakai huruf S. Number 2, the caps to you. Caps di sini ada huruf S-nya di belakangnya. Tandanya itu adalah dalam bentuk jamak lebih dari satu. Kalau lebih dari satu atau jamak menggunakan belong. Number 3, the socks to my father. Socks ini ada huruf S, berarti dalam bentuk jamak. Kalau jamak menggunakan belong. Ingat, kalau tunggal menggunakan belongs pakai S, dan jamak menggunakan belong tanpa huruf S. Oke, berikutnya answer the questions with yes and no. Number 1, do these dresses belong to Nisa? Yes, titik. Nah, untuk menyambung kalimat ini, kita lihat dulu di depannya dresses. Dresses ini dalam bentuk jamak. Kalau jamak, maka kata ganti jamak tadi apa? They. Berarti they do. Number 2, does the tea belong to Mr. Andy? No. Titik. Untuk melanjutkan jawaban ini, kita lihat dulu T-nya. T ini dalam bentuk tunggal. Kalau tunggal berarti menggunakan it. It doesn't. Number 3, does the skirt belong to you? Yes, titik. Oke, kita lihat dulu the skirt. The skirt ini artinya kalimatnya dalam bentuk tunggal. Kalau tunggal berarti yes, it does. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.